Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teks anekdot. Nah, apakah kalian sebelumnya telah mendengar apa itu teks anekdot? Jika belum, kalian baca terlebih dahulu tentang materi teks anekdot. Silakan buka LKS kalian masing-masing, kemudian baca sampai bab terakhir. Nah, setelah kalian membaca materi teks anekdot, pasti kalian telah mengetahui apa itu teks anekdot. Pengertian dari teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, fungsi dan tujuan adanya teks anekdot tersebut. Setelah kalian mengetahui itu, mari kita diskusi bersama tentang materi teks anekdot tersebut. Ide tidak harus disampaikan dengan serius dan jelas. Ide dapat disampaikan melalui lelucon, salah satunya melalui teks anekdot. Nah, pada pembelajaran kali ini, Anda akan diajak untuk menyelami bahasa dalam teks anekdot yang digunakan untuk menyampaikan ide dalam bentuk lelucon. Pertama kali yang harus kalian pahami adalah definisi dari teks anekdot itu sendiri. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal, berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dengan kata lain, teks anekdot berisikan cerita fiksi dan disajikan berdasarkan kisah dari kehidupan nyata, dan biasanya melibatkan orang terkenal. Teks ini dulu cukup populer pada saat media cetak masih berjaya, sebab teks anekdot menjadi salah satu bentuk hiburan bagi pembaca. Dulu dalam teks anekdot berisikan kritik-kritik sosial mengenai kehidupan sehari-hari. Kini teks anekdot tidak hanya dalam media cetak, tapi juga di media sosial. Biasanya teks anekdot dalam bentuk meme, cuplikan dialog lucu, dan sebuah postingan Instagram. Yakni dalam pembentukan teks anekdot ini ada fungsi dan tujuannya. Nah, fungsi teks anekdot itu dibagi menjadi dua, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer dari teks anekdot adalah sebagai sarana atau wahana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan sebagainya. Lalu, fungsi sekundernya adalah bahan hiburan, analogi atau contoh dalam meniru untuk menarik perhatian dan sebagainya. Fungsi tersebut pasti berkaitan dengan tujuan. Tujuan dari teks anekdot ada tiga, yaitu menyampaikan kritikan secara tak langsung dengan cara sindiran kepada layanan publik di bidang hukum, politik, dan sosial. Anekdot dipakai untuk mengkritik karena kritikan pada anekdot bisa disampaikan secara lucu dan konyol, sehingga orang atau pihak yang dikritik cenderung tidak marah. Meskipun demikian, pihak yang dikritik menyadari akan kritikan tersebut sehingga dapat melakukan perubahan-perubahan. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah membangkitkan atau menggairahkan pembaca karena lucu. Yang ketiga, mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum dari kisah singkat itu sendiri, atau untuk melukiskan suatu sifat dengan ringan. Nah, kemudian kita akan mempelajari ciri-ciri dari teks anekdot itu. Untuk memperlebih dalam pengetahuan kita harus mempelajari ciri-ciri teks anekdot itu. Adapun ciri-ciri teks anekdot itu, pertama adalah cerita fiksi berupa
cerita singkat yang fiktif. Yang kedua, bersifat menggelitik, lucu, dan konyol. Yang ketiga, isinya menyindir secara tidak langsung. Dan keempat, di dalamnya terkandung tokoh yang biasanya diketahui oleh publik. Keempat ciri ini merupakan ciri dari teks anekdot. Nah, setelah kalian mengetahui tentang teks anekdot mengenai ciri-ciri, fungsi, dan pengertian ciri-ciri, fungsi, dan tujuan dari teks anekdot tersebut, tugas kalian di rumah adalah mencari teks anekdot dari media cetak, baik koran atau majalah, tapi juga dibolehkan untuk mencari di media sosial atau internet. Setelah itu kalian ciri makna tersirat yang terkandung dalam teks anekdot tersebut. Kemudian kalian analisis dan minggu depan kalian presentasikan di depan kelas. Nah, berhubung waktu pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai, terima kasih atas partisipasinya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.